Tabi pun. Hello my friend. Welcome back to my channel Eka Vendias para Vlog Adventure. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Tabi pun. Oke, kita sedang berada di kebun apa, Pak Aikal? Kebun jeruk. Kebun jeruk apa? Apa namanya? Di sini masuk apa ya? Daerah Umbul Kari kalau nggak salah. Umbul Kari. Tapi brandingnya apa nih? Jadi kebun jeruk Bang Haikal. Iya. Gitu Ada di ya. Google Map nanti. Ada Google Map ya, bisa cari nanti ya. Kalau udah Oke, mulai kita mau coba cari-cari nih. Iya. Saya udah bawa karung. buat segar-segaran ada sih nanti. Ya, lagi ini baru belajar ya, Bang ya. Udah berapa tahun nanam nih, Bang? Ini November kemarin tanggal 26. Baru setahun. 2 tahun masuk. Oh, 2 tahun ya? Iya. Baru 2 pas pandemi berarti nih ya nanamnya. Covid iya. Oh, pas Covid ya. Wah, inilah gara-gara Covid itu sebenarnya banyak ide-ide orang bisa buat sesuatu gitu. Kayak teman saya di Sukau, gara-gara pandemi bisa buat peci pelepah pinang. Iya. Itu gara-gara dia ke kebun lihat pelepah pinang, dia bisa buat peci. Nah, sekarang berkembang dia. Wah, ini kayak ini nih. Ini jeruknya jenis apa nih, Bang? Ini jenis BW. BW ya. Ini sebetulnya sisa pruning kemarin tuh, Bang. Pruning ya. Ini kan Kurangin ya. ya pas saya pruning buah pertama tertinggal ada beberapa kan, jadi Iya. kita lihatnya udah agak sayang mau Iya. dibuang kan. Iya. Jadi saya tinggalin, biarin dulu. Kemarin pas jual beras dapat rezeki dikit. Jadi Lumayan ya. lumayan lah buat balik-balikin obat gitu. Iya. Tapi belum kalau untuk panen yang untuk jeruk manisnya belum ya? Belum. Ini yang Karena ini udah mulai lebat tapi batangnya belum besar ya. Iya. Takutnya nanti malah bahasa Lampung sekekah. belum bisa dipaksain. Ini Iya. sekitar puasa lebaran ini. Iya. Model kayak gini. Ini yang buah yang udah buah yang kita jagain gitu. Jagain biar bisa untuk panen sampai ini ya, sampai apa? Sampai manis. Ya, sampai manis dia. Nah, ini sisa-sisa pruning nih sebetulnya. Iya. Ini. Tuh. Berarti 2 tahun ya, Bang ya? 2 tahun udah keluar buah lah. Udah mulai buah ya. Bibitnya itu ukuran berapa senti dulu belinya? Tingginya? 4 kilang. 4 kilang Bahasa gini. Jawa itu kalau kita Lampung 2 jengkal gitu. 2 jengkal, 1 jengkal itu 15 senti ya? Sekitar 15 lah. 1 jengkal itu 20 ya. 20 ya? Sekitar 40. 40 senti ya. Berarti memang subur tuh tanahnya nih. Ini kan cara udah agak manis itu kan dipencet gini, Bang. Oh gitu. Jadi meskipun dia kalau jeruk BW ini kan ciri khasnya memang hijau, Bang. Hijau iya. Enggak Nggak kayak sampai merah enggak, benar ya. ya ada, cuman dia perlu pupuk, perlu waktu Iya. kita mau memerahin. Kalau merahnya mau full ini ya. Tapi hijau aja udah masak. BW ini kan memang Sama gini Bang, kalau makan jeruk ini kata orang itu memang diperem dulu dia 2 hari baru enak. baru enak ya. Karena katanya kalau baru langsung dipetik itu getahnya itu. Oh, iya. Nah, getahnya itu yang buat agak pahit. Sebenarnya bukan jeruknya yang pahit, Getah tapi karena jeruk. getahnya itu. Wah, ini ada berapa ratus batang nih, Bang? Ini kalau tanahnya kan 1 hektar. 1 Cuma hektar, batangnya ada tuh ini 3 ini udah. Ini juga Udah ya. 300 batang ada. 600 ini. Oh, 600 ya. 600 batang. Jaraknya per batang berapa meter nih? Saya bikin 4x4 deh. 4x4 ya, 4 meter ya. Tapi ini kayaknya jeruk ini dia ke atas, enggak ini ya, apa? Nyanyapnya enggak ke Enggak ke samping ya? Nggak ke samping, Enggak mayung ke samping. nanti kali udah gedenya. Ini kan ciri khas kalau BW itu kan arahnya ke atas. Atas ya. Tapi nanti kalau memang dia udah bawa beban, Ya, baru dia baru dia kesini juga dia. ya, ngelemik lah bahasa. Ngelemik ya. Kami ini pakai bahasa-bahasa ini ya. Jadi yang nggak tahu ya mohon maaf. Ini buat belajar investasi, Bang. Iya. Jadi kata orang kalau nggak
pelajari dari sekarang kan. Iya, mumpung lagi muda lah ya. Iya. Dan ini memang punya tanah sendiri. Jadi ini rencana saya nanti mau dibuat agrowisata, Bang. Agrowisata ya. Jadi pengunjung bisa metik sendiri ya. Iya. Kalau bisa gimana, Bang? Caranya nanti pas pembukaan kita undang tuh Ya bisa Pak nanti. Bupati kan. Ya. Bisa Atau- kan kira-kira gitu ya? Atau sebenarnya bupati boleh. Tapi kalau kata saya lebih apa ya? Lebih efektif tuh kalau kayak penggiat media sosial, Bang. Gitu ya. Jadi misalnya yang dia punya follower Instagramnya banyak, Hmm. kemudian dia di kayak ini nih, kalau di TikTok kan kayak yang orang suka itu siapa? Yang agak perempuan-perempuan Oh, iya. itu. Siapa namanya tuh? lupa. Bianca. Nah, Bianca gitu-gitulah. Model orang media sosial lah itu. Ngajakin. Karena media sosial ini, foto, video ini memang luar biasa menarik untuk orang datang. Saya udah pernah buktiin, Bang. Dulu tahu Bang Bakung kan, Bang? Itu 2011 tuh pertama yang moto saya itu, Bang. Sehingga viral sekarang. Dulu itu cuman tempat orang kebon. Orang nggak nyangka itu dari tempat wisata. Dan sekarang untuk tempat wisata. Gitu ya. Itu gara-gara foto. Foto, video. Nih, agak mana sini? Ini bukan apa namanya disentut lalat buah, bukan, ini karena pancaran sinar matahari ini biasanya. Oh gitu ya. Nggak rata ya karena matahari. Karena kan batang kita kan masih kecil. Oh ini ada yang bekeh nih. Ini pecah nih. Pecah. Pecah dia. Karena paparan sinar matahari ini. Karena batangnya masih kecil, jadi pas pagi itu kan Ya. biasanya gini kan. Ya. Nah ini. Jadi kena separohnya aja ya, separohnya enggak ya. Nah di bawahnya ini sementara pohonnya belum besar, belum tinggi bener, ini masih ditanemin sayur-sayuran juga nih. Ini sawi, ada kolnya juga nih, campur. Tapi nanti kata Bang Haikal ini terakhir nih ditanam sayuran. Iya, ini Karena terakhir. memang akar-akarnya udah nyebar ya, akar-akar nyebar, pohonnya. Temu dia. Udah temu. Kalau akarnya sering kepotong saat macul buat gulutan ini, itu akan pengaruh sama hasil dari Pengaruh rasa dia, Bang. rasa ya, rasa sama batangnya juga kan. Iya. Dia akan kerdil. Ada pohonnya yang daunnya ada yang mati juga mungkin kan, Iya. yang ikut alur dari akar itu tadi. Wah sampai sana itu luar biasa. Ya sebenarnya kayak pejabat-pejabat tuh boleh juga Bang, untuk diundang pas launching gitu ya. Launching gitu ya. Tapi penggiat media sosial itu penting juga gitu. Yang punya followernya banyak di Instagram atau di YouTube, ada yang TikTok sekarang kan. TikTok tuh cepet juga untuk ini ngelihat. Oh di mana infonya. Kemudian memang harus itu tadi Google Map, tempat berada ini memang Google Mapnya harus harus pas koordinatnya, jadi sehingga orang nyari lebih mudah. Jadi tadi Bang pakai Google Map yang saya share ya. Bisa sampai. Cuman nanti mungkin kalau memang ini nanti untuk ini perlu dipikirin tempat parkir ini Bang. Parkir ya. Kalau orang naik motor semua sih enak ya. Cuman takutnya ada yang bawa mobil. Oh iya. Kalau jalan dari luar sana lumayan nih. Kalau dari luar itu tadi saya mau Google Map, tempat tujuan Anda 800 meter katanya dari luar jalan besar itu. Tapi kebaca Bang share Google Map yang saya share tadi. Baca sampai pas gitu. Tinggal dikasih nama, kemudian sering diupdate ulasannya, foto-foto perkembangan dari kebun ini, itu biar nanti rating di Google Map-nya semakin tinggi dan lebih mempermudah orang untuk nyarinya. Udah Bang, nggak usah banyak-banyak. Ya ini kantongnya masih begini. Enggak, itu sebenarnya kantongnya itu untuk Jadi itu. kita sambil berbagi nih. Cara metik buah itu kan, Iya. kalau jeruk itu kan gini ya. Biasanya Oh, kan gitu ya. Iya. orang kan Ya. ini. Cara Kalau metik dia yang pas. metik pakai gunting Bang, Bisa jadi- agak dekat ya. nanti
jarak 5 hari, 1 minggu lah, nanti langsung keluar tunas lagi bang ini. Oh, keluar tunas itu nanti untuk keluar buah juga Buah ya? juga, buah. Oh, gitu. Nah ini kan pas habis petik kemarin kan. Oh. Nah ini kan pakai gunting nih ngambilnya. Ya, Tuh ya. kan. Oh, dari sini ya nunasnya ya? Terubus lagi tuh. Terubus lagi ya. Nanti pas ini kita Ini ada buah nanti dari nanti sini. bawa buahnya. Jadi nggak basing-basing juga ya. Basing. Makanya nanti misalnya kalau nanti dibuat agrowisata bang, mungkin itu perlu juga ada guide-nya lah. Karena kalau pengunjung yang narik itu bahasa Lampung ini dikekas-kekas saja, ditarik-tarik aja kan rusak dia. Jadi mungkin satu kelompok misalnya satu keluarga nih, ada guide-nya gitu loh. Iya. Ada yang menemani untuk petik. Kalaupun mereka mau metik sendiri, cuman diajarin gitu. Diajarin ya. Diajarin cara metiknya, biar nggak rusak juga pohon kita. Wah. Jadi salah satu kelebihan juga kalau kita pakai gunting, buah awet dia. Iya. Kadang-kadang kan belum dimakan 2-3 hari Iya, kan. iya. Tapi kalau apa namanya ini? Cuman kalau dia mau dibungkus di ini kayaknya harus dimepetin ya bang ya. Ya. Karena saya pernah ngobrol tuh sama yang di Jeruk Sangkis tuh. Kalau dia nggak dipepetin tuh sering kena ke buah lain. Buah lain. Pas saat ditaruh di box atau apa gitu. Wah ini. Padahal sebenarnya plastik saya itu bukan untuk nyari limau itu Ini sebenarnya. plastiknya berkasnya tadi nih. Tapi gede betul. Karena memang saya bolak-balik itu untuk bawa baju saya itu. Kalau ke Pagar Dewa. Wah itu. Udah 2 tahun udah bisa mulai belajar buah lah ya. Iya. Berarti dalam waktu 3 tahun baru bisa Full ya? menghasilkan lah ya. Iya. Buahnya udah full. Luar biasa. Berarti ini memang bagus lah ya untuk sebenarnya bukan hanya jeruk ya, buah-buahan yang lain juga kayak alpukat atau apa itu memang sekarang trennya seperti itu. Karena apalagi dari pandemi kemarin kan untuk menambah daya tahan tubuh itu kan harus banyak makan buah-buahan ya. Yang ini kemarin kan pas yang ngambil jeruk peras kemarin ini nganjurin coba bang di bawahnya tanemin apa tuh semangka ya. Oh gitu. Jadi dia nawarin semangka. Jadi saya tanya penampungan gimana penjualan? Lancar, nanti saya tampung. Tapi kalau semangka cocok nggak di liwa yang agak Nah banyak itu yang masih saya curah hujannya nih? Saya cari-cari info kan di Mbah Google itu. Atau mungkin gini bang, nanemnya pas saat menjelang kemarau kali. Kurang paham juga saya itu. Iya. Makanya saya masih cari-cari Mungkin info. di ujung-ujung penghujan itu nanam, biar dia udah nah ini kan tinggal buahnya lagi pas kemaraunya itu kan. Karena kalau penghujan kayaknya nggak manis nanti dia mungkin. Banyakan air ya. Banyak air. Mungkin. Cuman kalau ini progresnya bagus, keren juga tuh. Karena di Lampung Barat kayaknya belum ada yang nanam semangka. Belum. Melon juga belum kan? Melon. Yang di kebun gitu maksudnya. Kalau cuma nanam-nanam 1-2 gitu mungkin banyak yang nyoba. Kalau anak buah sih apa namanya? Lebih condong ke pengen nanam melon dia. Melon ya daripada itu ya. Karena kalau semangka itu kan kayaknya lebih cepat busuk dibanding melon kayaknya. Lebih cepat busuk ya. Kayaknya kalau karena melon kan lebih keras kan ini ya di apanya itu. Ini masih ini juga, ini yang susulan ya? Ya, yang susulan tuh bawah tuh. Oh, ini yang 100 batang susulan. Wih, luar biasa sampai situ bambu-bambu juga. Bambu saya ambil-ambilin nih kemarin. Buat Ya, magar. sebenarnya kalau udah nggak ada modal bisa untuk lanjaran. Jual Ya, ini lanjaran. pagar pertamanya kan bekas lanjaran ini, Bang. Oh, iya. Dulu saya pernah nanam cabai tomat, saya simpen karena saya pikirkan mau nanam jeruk ini kan perlu pagar ini. Iya, iya. Saya simpen, Ya untuk ada manfaatnya. takut hama ini kan, hama monyet-monyet, Iya. kemudian ada yang monyet kepala hitam. Ini kemarin ini kan sampai sana kalau jual beras sekitar 1 ton keluar di sini. Dapat ya? Tapi pas ada kegiatan di Pekon ada Nayo, Oh. saya ke kebun habis di sini. Di sini belum dipagar tuh.
Tapi dari tempat perkampungan kan agak jauh. Agak jauh, cuman kan banyak orang-orang apa namanya lewat. Memang dulu sini kan tempat orang apa tuh? Oh, tempat Buai, jalan ngambil air Oh. ke bawah. Ke bawah itu ya? Bawah itu sungai apa? Sungai. Ada ini juga, ada sawahnya juga? Banyak sawah di bawah, Banyak cuman nggak sawah. keurus. Oh, Belukar. udah ini apa? Usang. Usang namanya, Sawah usang bahasa. sawah usang. Sudah jadi rawa. Luar biasa nih. Ini alpukat juga, tapi durian nggak ada yang nanam ya? Dikit nyoba berapa batang? Belum, saya masih cari-cari info yang jual yang bibit yang valid itu di mana Gitu. gitu. Yang bersertifikat Oh lah iya, ya. karena sekarang kan banyak jualan-jualan itu. Iya. Kita juga harus pinter-pinter. Montong-montong nggak taunya ini kita nanti pohonnya udah besar sayang kita kan mau ditebang sayang. Kita udah habis rugi biaya, Rugi biaya, waktu. rugi waktu. Mau dipotong sayang, nggak dipotong bukan montong. Jadi, Iya. wah itu gede-gede juga itunya. Apa namanya itu tales? Itu bukan tales makanan, Bang. Oh bukan ya? Bukan. Apa namanya itu? Kemumu. Kemumu. Nah ini saya bongkar juga ini, saya tanam jeruk ini sini kemarin. Tapi nggak ngerendam air ya, nggak ada air. Enggak. Makanya Airnya lanjut ke sana ya. di sana saya tampung biar meskipun hujan gede nggak terlalu deras dia ininya. Iya. Wah luar biasa nih. Nanti nyoba duren pula, wah luar biasa nih. Kalau dapat bibitnya bagus. Hebat. Nah di sana itu Gunung Pesagi tuh kelihatan. Itu Gunung Pesagi itu, Bang. Wah kalau pagi ini bagus nih pemandangannya. Ini masuk desanya Pekon Dalom ya? Padang Dalom. Ini masih sebaru sih di sini. Masih Sebarus ya? Karena sertifikat tanah ini dari Pemangku Sebarus. Masih Sebarus ya? Cuma perbatasan dengan Padang Dalom ya? Ya. Perbatasan Sebarus Padang Dalom itu pas kantor LIPI itu, Bang. Iya. Oh LIPI itu ya? Tapi nggak LIPI lagi sekarang nih. Tutup itu. Udah tutup ya. Penelitinya kan jadi berin. Penelitinya lagi dipulangin semua. Wih mantap benar. Jadi ini, Bang, kalaupun pas dimakan nanti agak kecut apa memang ciri khas BW, Bang. Oh gitu ya? Ya, ciri khas BW itu kan Nggak manis-manis segar gitu. Manis segar ya? Tapi untuk segar-segar ini udah bisa lah. Kayak ini juga 3 tahun yang kecil ini, pohon ini. Yang ini, Oh. ini susulan kemarin. Susulan ya? Mati, saya Nah itu aja udah berbuah ya. ambil buah. Nah kalau beli bibitnya kemarin di mana Bang? Saya di Lampung Tengah, Lampung Tengah ya? kalau jeruk. Ada ini, nah ini termasuk susulan ya? Susulan. Dari Mati Tapi ya? ini bibitnya ini beda ini. Ini jeruk saya coba kemarin pesen order di online, Iya. jeruk madu ini. Oh jeruk madu ya? Batangnya kan beda, daunnya Beda sendiri ya? Agak-agak lebih muda Saya dia. pengen lihat kayak mana sih kalau ditanam di liwa gitu. Iya, jeruk cocok madu. apa enggak ya? Cocok enggak? Ini kayak ini nih. Ini yang udah 3 tahun ya? 2 tahun 2 ya? tahun ini. Nih. Mantap. Kemarin kan Oke Bang, nih kita tutup videonya Bang. Jadi untuk apa ya, petani muda yang pengen bertani buah-buahan terutama ini, apa nih pesan-pesannya nih? ya buat teman-teman yang pengen belajar investasi buat kedepannya ada istilahnya tabungan lah ya. Iya. Mulailah belajar, jangan malu karena kita Iya. pegawai kerja yang lain kita malu sebagai petani itu enak loh. Iya. Jual ngerjainnya kita bisa Sambil pas liburan. ya sambil liburan pulang sekolah kita ke kebun ngeliatin tanaman gitu.
Jadi kita sebagai warga Lampung Barat ya, Iya. ngerasa kalau tidak ada tanaman atau ini kayaknya gimana rasanya? Karena memang daerah kita Nah, daerah pertanian yang secara subur konteks ya. kita ini tinggal di daerah pertanian gitu, Dan tanahnya subur. subur, bisa bercocok tanam apa aja bisa. Ini tanahnya hitam bagus nih. Saya di tempat saya sekolah ngajar sana di Pagar Dewa itu tanah merah, Bang. Tanah merah ya. Orang kebun kopi itu di kemiringan 70 derajat, 60 derajat itu dikebunin. Di kebun kopi ya. Kebun kopi tuh, lereng-lereng itu luar biasa kata saya. Ini kita nih tanahnya datar-datar gini sayang kalau nggak dimanfaatin kan. Nah, kalau kayak misalnya info-info, nah kayak Abang kan merintis awal nih untuk memutuskan saya ini harus buah-buahannya apa gitu. Kok memutuskan jeruk, kemudian jeruknya jenis apa. Nah, itu tahapnya gimana dulu, Bang? Dulu kan pertama pas saya kerja sama temen ya yang ngelola tanah ini. Udah dulu, oh yang lo tanah. Jadi dia kan nyaranin, coba Bang kita tanam jeruk. Lampung Barat kan pasokan jeruk ini kan masih kurang. Masih kurang. Nah dari situlah saya berpikir, karena saya tahu di daerah Sukarami ada yang udah buka wisata kebun jeruk. Dan Gila sudah sana. panen lah ya. Sudah mulai panen, saya berkunjung ke sana sambil beli, sambil sharing gimana kalau nanam jeruk ini seperti apa dan bagaimana triknya. Prospeknya gimana? Prospeknya gimana, penjualannya kita lancar nggak nanti? Iya. Karena kalau kita basing nanam-nanam aja tapi prospek ke depan penjualannya macet ya kita susah juga sebagai petani untuk ngeluarin barang gitu. Iya, untuk modalnya. Jadi dia bapak itu dulu nguatin saya istilahnya untuk ayo, memang Lampung Barat masih kurang pasokan untuk buah. Maka dari itu saya putusin. Dulu ingat saya habis panen kol, dapat rezeki dikit, saya beliin bibit ya. sama ngolah tanah. Dan sekarang bulan apa nih? Udah masuk Januari, Desember 2022 ya. Jadi dulu 26 November saya nanam ini dulu 2020. Ya 2020 itu. Sekarang alhamdulillah ya udah mulailah nanti. Iya. Mudah-mudahan puasa adalah buat segar-segaran di rumah kan. Berarti memang gini ya, Lampung Barat ini kan terkenal kopi sayur. Iya. Nah, sekarang kalau para petaninya udah mulai ke arah berbuah-buahan juga, tapi sayur tetap masih banyak kok yang nanam. Berarti nanti prospeknya luar biasa, buah-buahan, kopi, sayur. Iya. Yang dihasilkan dari Lampung Barat ini kan luar biasa nih, bisa memenuhi yang untuk di Lampung Barat, bahkan mungkin bisa keluar minimal Bandar Lampung gitu. Dulu kan saya lihat di jalan-jalan pinggir jalan saya lihat banyak yang nanam pokat kan. Iya, alpukat. Pokat aligator yang stekan itu. Cuman saya ya sudah pula lah niat saya buat untuk di jeruk, bagian jeruk saya nanam. Iya. Saya lihat di daerah yang lain udah mulai ngikut lah nanam jeruk ini udah banyak. Iya. Mungkin mereka juga perhitungan mereka ya masuk mungkin. Kalau jeruk ini kan king of fruit kalau nggak salah ya, raja buah-buahan. Buah-buahan ya. Karena saya rasa dari kecil sampai tua nggak ada yang nggak suka jeruk ini. Baru lahir juga. Walaupun asam tapi dilanjutin aja biasa. Ya. Oke Bang, gitu dulu ya sharing kita. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita main ke sini lagi saat memang panen raya. Iya. Kalau ini kan lagi belajar. Kalau anak itu baru belajar melangkah lah ya, baru setelah merangkak dia berdiri baru mau melangkah. Standarnya sih itu 3 tahun baru panen raya di baru bisa ya. Tapi ya dengan pohonnya yang udah kuat lah, udah gede ya. Kalau ini kan masih ringkih baru lah. umur 2 tahun Bang. Umur 2 tahun. Kita. Kalau dia sengaja dipaksain buahnya ini ya bisa patah dia. Ini kan bekas buah semua di sini kemarin. Oh iya. Kayak gini lah. Iya. Ranting yang dipaksain buat buah. Kalau masih kecil itu kan agak kurus patah, dia. Iya. Dipaksa. Oke. Makasih Bang Haikal udah berbagi tips triknya nih, berbagi jeruk juga nih sama saya. Tapi Robi nih nggak datang ini, katanya mau datang dia. Tukar janji sama saya. Oke, terima kasih. Kita kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ke jeruk kebun ini. Nanti mudah-mudahan udah mulai bisa teman-teman yang mau ngambil jeruk sendiri di sini, tapi nanti tetap didampingi biar nggak rusak.
Iya. Karena Cara metiknya nanti cara diajarin metik lah. itu tadi kan udah diajarin sama Bang Haikal tuh. Kemudian pakai ada alat khususnya, bukan main tarik-tarik Iya. aja. Karena nanti kasihan sama yang punya kebunnya, nanti nggak bisa buah lagi, bahaya. Makasih ya Bang. Yuk, siap. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.